Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Permasari. Di sini saya akan presentasikan mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Ada 3 bab yang akan saya jelaskan. Pertama adalah bab pendahuluan, kedua adalah bab peninjauan perpustakaan, yang ketiga adalah bab metode penelitian. Selanjutnya, latar belakang sangat penting bagi perusahaan yang berdiri untuk terus tumbuh, berkembang, dan berhasil. Perusahaan yang terus tumbuh, berkembang, dan berhasil akan membuka peluang bagi mereka untuk memperluas pasar. Lalu, mereka juga akan mendapatkan pendapatan yang meningkat, lalu menurunkan biaya produksi, meningkatkan rekrutmen karyawan, serta meningkatnya nilai perusahaan. Nah, bagi perusahaan juga sangat penting untuk mencapai target perusahaan. Nah, tidak hanya itu, perusahaan juga harus terus menaikkan target mereka tahun ke tahunnya. Jika perusahaan tidak mencapai target, perusahaan akan dalam posisi yang sulit. Pertama, perusahaan harus memilih antara melepaskan karyawan mereka atau melepaskan profitabilitas mereka, profitabilitas perusahaan mereka. Nah, lalu jika hal ini terus terjadi tahun ke tahunnya, maka perusahaan tidak hanya memilih salah satu, tetapi akan kehilangan 3 hal. Pertama, akan kehilangan karyawan mereka, kedua akan kehilangan profitabilitas perusahaan, dan ketiga adalah kehilangan ekuitas perusahaan. Nah, untuk mencapai targetnya, maka perusahaan harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan dari pelanggan. Tidak hanya itu, perusahaan harus melihat bagaimana para pesaing dalam memahami para pelanggan mereka. Nah, lalu pada implementasinya, bahwa di lapangan itu tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan pelanggan, tetapi harus memperhatikan apa yang menjadi kepuasan para pelanggannya. Jika melihat dari survei yang dilakukan, ini adalah grafik dari HubSpot Customer Success tahun 2017 di beberapa negara. Di sini ada 511 perusahaan yang revenue sedang meningkat, bertumbuh, dan ada juga 237 perusahaan yang sedang revenue-nya stagnan atau menurun. Nah, 70% dari perusahaan yang sedang revenue meningkat memilih bahwa kepuasan pelanggan itu adalah hal yang harus diprioritaskan. Lalu 49% dari perusahaan yang sedang revenue-nya stagnan atau decreasing itu memilih bahwa sangat penting untuk memprioritaskan customer mereka, kepuasan customer mereka. Gitu. Jika melihat dari hal ini, tentu ini bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi perusahaan kecil atau menengah harus memperhatikan apa yang menjadi kepuasan pelanggan mereka. Tak terkecuali dengan perusahaan yang diputar yang bergerak di industri ayam broiler, mereka juga menjadi salah satunya kepuasan pelanggan sebagai problematika mereka. Tak jarang pelanggan merasa tidak puas dengan produk ataupun pelayanan mereka. Dia membahas dari putra yang bergerak di ayam broiler, usaha ayam broiler. Bisa kita lihat ada 2 tabel. Pertama ada tabel mengenai jenis perusahaan, jumlah perusahaan ayam broiler, dan kedua ini mengenai tabel mengenai kualitas ayam pedaging. Jadi kita lihat dari tahun 2007 jumlah perusahaan itu sangat banyak, 1.196, tetapi saat 2018 itu hanya 175. Ini menurutnya sangat drastis sekali. Berbanding terbalik dengan kualitas ayam pedaging yang semakin tahunnya itu meningkat gitu kan. Hal ini didorong juga dengan daya beli masyarakat yang meningkat karena beda juga terus meningkat. Gitu. Lalu juga yang apa saja yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Pertama, utama tahun 2009, bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu adalah kualitas produk atau pelayanan, lalu kinerja karyawan, lalu juga ada namanya nilai yang ditawarkan dengan nilai yang diterima. Lalu menurut Al-Nazi dan Bach pada tahun 2016 bahwa kepuasan pelanggan faktornya itu ada marketplace, kemudian ada kualitas pelayanan serta loyalitas pelanggan, loyalitas karyawan. Nah, dari
Dari semua faktor ini, saya memilih faktor kualitas pelayanan, karena menurut saya kualitas pelayanan itu adalah faktor yang krusial, karena saat pelayanan itu buruk, maka pelanggan akan merasa tidak puas dan akan mempengaruhi citra perusahaan. Sedangkan saat perusahaan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan akan memberikan nilai yang baik serta meningkatkan citra perusahaan. Karena itu, saya sangat, dari latar belakang saya jelaskan, saya sangat tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh kualitas pelayanan perusahaan dan Putra terhadap kepuasan pelanggannya. Lalu, tinjau perpustakaan. Di sini, menurut RAM dan HO pada tahun 2019, bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan. Lalu menurut Putro HO tahun 2019, kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Nah, dapat kita simpulkan, saya simpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baiknya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, apakah mampu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Lalu menurut Inggrisari 2019 menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat keperasaan seorang setelah membandingkan kinerja produk yang dirasakan dengan apa yang diharapkan. Lalu menurut Putro HO bahwa kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan terhadap penggunaan produk dan pelayanan di mana harapan dan kebutuhan konsumen terpenuhi. Dapat saya simpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah suatu tingkat pada perasaan seseorang yang setelah mereka mendapatkan produk atau pelayanan dari perusahaan dan membandingkannya dengan apa yang mereka ekspektasikan. Lalu, hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan adalah ada dua penelitian yang menjelaskan. Pertama ada penelitian Putra dan Suhada tahun 2017. Mereka meneliti tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada air depot di Banjarmasin. Mereka menganalisis dan mendapatkan hasil yaitu adanya hubungan antara kualitas pelayanan terhadap perusahaan pelanggan. Lalu penelitian Gobena yang meneliti hubungan antara kualitas pelayanan terhadap perusahaan pelanggan pada manajemen perhutanan, itu di McKinsey bahwa ada hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini juga ada kerangka pemikiran yang dari sumber Monder and Mahadevan pada tahun 2019 yang judulnya sudah dipublikasikan juga. Di sini ada variabel independennya, ada tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Ada 5 dimensi. Kedua, ada variabel dependent. Di sini ada variabel kepuasan pelanggan. Untuk metode penelitian, di sini penelitian yang dilakukan dalam metode kuantitatif, yaitu penelitian dengan pendekatan yang referensinya numerik dan statistik. Lalu operasionalisasi variabel, yaitu ada variabel bebasnya, ada 5 dimensi yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga dari kualitas pelayanan, lalu ada variabel terikatnya yaitu kepuasan pelanggan. Nah, untuk populasinya karena saya memutuskan Putra, maka populasinya itu adalah pelanggan dan Putra. Selanjutnya adalah sampelnya. Di sini saya menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode sampel accidental, di mana saya tidak menentukan siapa saja sampel yang saya pilih, tapi saya memilih itu dari siapa saja yang datang ke kantor ataupun ke pemotongan ajaknya. Lalu untuk datanya, di sini saya memilih data internal dari metode kuesioner dan sekunder dengan metode dokumenter dari data-data internal perusahaan dan Putra. Kemudian di sini ada uji validitas. Di sini uji validitas untuk menguji apakah valid atau tidaknya dengan jenis bivariate correlation person. Lalu di sini ada uji reliabilitasnya untuk menguji juga apakah stabil atau tidaknya yang diukur itu dengan split half
itu menunjukkan dua hal gitu kan, berkorelasi dengan dua materi yang pada skala yang diukur, pada skala pengukuran. Lalu analisis deskriptif untuk melihat gitu kan karakteristik responden terhadap variabel-variabel itu untuk menguji hipotesis nantinya. Lalu untuk analisis verifikatifnya itu untuk menguji hipotesis dari pengusaha masalah. Lalu uji nilai untuk melihat apakah data yang didapatkan dari populasi itu terdistribusi normal atau tidak. Uji analisis juga untuk menentukan analisis regresi apa yang digunakan, lalu diagram kecil untuk melihat antara hubungan gitu kan variabel juga. Lalu menguji beta melalui uji T juga melihat hubungan variabel. Lalu ada analisis agak sana itu untuk menganalisis antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu analisis korelasi untuk melihat hubungan satu sama lain antara variabel. Ada koefisien determinasi untuk melihat pengaruh variabel, dan juga ada uji hipotesis. Di sini saya menggunakan ada dua hipotesis. Pertama ada H0 dengan HA. H0-nya adalah tidak adanya korelasi antara kualitas pelayanan dari putra dengan kepuasan pelanggan. Pada HA adanya hubungan atau korelasi antara kualitas pelayanan dari putra dengan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.